Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wallahu ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Hamid dan jajarannya serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita dapat merasakan nikmatnya bulan yang penuh berkah ini, nikmatnya bulan yang penuh pengampunan ini, nikmatnya bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan pahala. Dengan itu, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merubah zaman, membawa zaman yang dahulu zaman itu penuh dengan kemaksiatan, yang dahulunya zaman itu penuh dengan kerusakan-kerusakan, pembunuhan-pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, menuju zaman yang penuh dengan pedoman ilmu agama hingga detik ini, sehingga kita dapat merasakan yaitu perjuangan beliau dinul Islam. Marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Bapak PKM menyampaikan agar kultum itu kuliah 20 menit. Kami sebagai petugas hanya ingin menyampaikan judul, yaitu ciri-ciri pribadi orang bertakwa. Kenapa saya sampaikan judul ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuan dari siang kita yaitu untuk mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu agar kita mendapatkan sebuah predikat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil yaitu hamba-hamba yang beriman, baik yang imannya ori, dekat, wasat ataupun setengah-setengah, maupun baik ataupun jauh. Semua yang masih di dalam hatinya memiliki iman Allah panggil, yaitu diwajibkannya siang Ramadan. Untuk apa? Untuk mendapatkan predikat menjadi hamba-hamba yang unggul, hamba-hamba yang sukses,
bukan hanya sukses di dunia, yaitu untuk sukses juga di akhirat, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Dan apa saja sih ciri-ciri orang bertakwa itu yang disebutkan la'allakum tattaqun oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah di antara kita yang hadir di masjid ini memiliki ciri-ciri dari pribadi-pribadi orang bertakwa yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bahwasanya ciri pribadi orang yang bertakwa itu ada 5 perkara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya kitab ini tidak ada keraguan, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama ciri pribadi orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu meyakini dan mengimani adanya perkara yang gaib. Orang yang memiliki pribadi bertakwa tentunya dia memiliki keyakinan ada perkara-perkara gaib di luar dari dimensi dunia ini. Perkara gaib ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak seperti di sinetron seperti film-film hantu, ya, apalagi jenis hantu di Indonesia ya, filmnya banyak sekali, ada genderuwo, kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Bukan itu yang Allah maksud Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perkara gaib yang disebutkan, yang dimaksudkan ini adalah adanya kehidupan selain kehidupan di dunia ini. Ada makhluk yang tidak kasat mata dan kita meyakini bahwasanya hal tersebut ada. Contohnya apa? Contohnya makhluk Allah yang lain selain manusia, yaitu adanya para malaikat, adanya para jin. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan, kita mengetahui konsekuensinya, bahwasanya ketika kita melakukan perkara-perkara dosa, kita tahu bahwasanya ada malaikat yang mencatat perbuatan buruk kita. Ketika kita melakukan amal perbuatan baik, kita meyakini bahwasanya ada juga malaikat yang memang tugasnya untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita. Karena itu, ketika kita melakukan amalan-amalan baik buruk dan baik, kita sudah mengetahui resikonya, bahwasanya ada makhluk Allah yang mencatat perbuatan kita. Sehingga kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Sang Pencipta. Jadi orang yang bertakwa itu mikir-mikir dulu, Pak, ketika melakukan perbuatan ini akan mendapatkan pahala, ini akan mendapatkan dosa. Seperti itu, orang yang bertakwa dia tahu resikonya, bahwasanya ini baik dan ini buruk, dan beresiko juga untuk amal kita nanti dalam catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah yaitu meyakini adanya perkara yang baik. Wa yuqimuna shalah, yaitu orang yang bertakwa ciri yang kedua adalah dia tentunya mendirikan sholat. Tidak bisa dipungkiri, orang yang bertakwa pasti
dia melakukan sholat, mendirikan sholat, dia tahu bahwasanya perkara sholat ini sangat penting, ya. Bahkan kita tahu bahwasanya sholat itu tidak ada rusaknya. Ketika kita sakit, nggak bisa berdiri, kita harus duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita baring, dan seterusnya. Bahkan ketika kita dalam perjalanan, dalam keadaan susah, nggak bisa kita tinggalkan sholat. Ada yang namanya di jamak maupun di kosong. Nggak boleh kita tinggalkan sembarangan. Bahkan amalan-amalan yang wajib lainnya seperti puasa bisa diganti, dipotong di lain hari, bahkan bisa dibidyah. Kalau sholat nggak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ancaman orang yang sholat saja itu ada, apalagi yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina fawailul lil musallin, bahwasanya celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat seperti apa? Sholatnya mungkin tidak khusyuk, sholatnya mungkin tidak memenuhi syarat dan rukunnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, sifat ataupun pribadi dari orang yang bertakwa yang ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu ciri pribadi orang yang bertakwa yang ketiga adalah tentu dia menginfakkan, menyedekahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Dan kita mengetahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwasanya semua yang kita miliki saat ini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemberian yang Allah berikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita, Allah perintahkan untuk dibagikan kembali kepada sesama kita yang membutuhkan. Yaitu orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu tentunya orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, orang yang gemar berbagi. Dalam hal ini orang yang gemar berbagi ini tidak ada embel-embel, misalnya karena dia ingin nyalon, terus dia berbagi. Kalau nggak jadi, bagi-baginya itu ditarik kembali. Nah, itu namanya bukan ciri pribadi orang yang bertakwa. Ciri pribadi yang bertakwa ini yaitu memberinya dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya, ciri pribadi orang yang bertakwa keempat yang Allah maksud adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang meyakini kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini sekaligus memahami Al-Quran dan membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kitab suci Al-Quran tidak hanya dipajang di dalam lemari terus berdebu. Bukan, orang yang bertakwa itu tentunya selalu gemar membaca Al-Quran. Nah, sekarang di malam yang ke-19 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira yang ada yang sudah hafal? Ada atau masih alif lam mim sampai ayat 4 tadi? Ya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan semangat orang yang bertakwa itu mempelajari Al-Quran itu luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya ciri pribadi yang kelima orang-orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu
dia meyakini adanya perkara akhirat. Ini penting. Orang yang bertakwa, tujuan dalam hidup dan kehidupan ini adalah bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi konsekuensinya orang bertakwa adalah menjalani kehidupan ini. Dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara dan ada perjalanan yang lebih panjang dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia tentunya berpikir, saya melakukan ini harus untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi memang betul-betul diniati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengakumulasi, menghitung-hitung bahwasanya perbuatan ini ketika dia bekerja tentunya kerjanya untuk ibadah. Ketika dia berdagang, dagangnya juga untuk ibadah. Ketika dia memiliki harta, hartanya dia titipkan untuk ibadah dan untuk menjadi perbekalan dia menuju akhirat. Begitu ya. Jadi orang yang bertakwa itu pandangannya itu bukan hanya pandangan dimensi dunia, tapi dia melebihi daripada pandangan dan melewati daripada dimensi dunia, yaitu dimensi akhirat. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, niatnya adalah untuk kehidupan akhirat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal